Dihitung dari 5 tahun yang lalu, sebuah ruas jalanan yang dikenal dengan jalur 3 yang membelah sisi selatan, sepi mencekam. Pemandangannya konon tak ubah seperti kota-kota dalam film zombie. Semua diawali oleh suatu kecelakaan maut. Bus lawan bus, adu kambing. Yang satu terguling-guling ke jurang, yang lainnya menggelinding di turunan jalan seperti gadu raksasa. Aku masih sangat ingat berita-berita pada saat itu. Semua orang pun rasanya belum lupa. 79 orang meninggal. Tua, muda, anak-anak, tanpa kecuali. Mereka semua adalah rombongan wisata pulang dan pergi. Membayangkannya sekalipun, rasanya tidak tega dan ngeri. Yang pasti, sejak saat itu, dikatakan jalur 3 tidak pernah kembali seperti dulu. Kendaraan-kendaraan memilih rute memutar, daripada mereka bertemu atau harus berhadapan dengan, katanya, makhluk-makhluk halus. Namun, ternyata masih ada saja pengemudi yang kelebihan nyali. Alih-alih merinding, para supir yang berani ini lebih memikirkan ongkos minyak yang harus keluar lebih jika menempuh jalur alternatif. Bagaimana tidak? Selisihnya jadi 30 km. Dan lagi, ini penting. Titik yang dikatakan seram itu sebetulnya hanya sekitar 200 meter panjangnya. Dimulai dari kelokan pertama sampai kelokan ketiga. Nah, aku perlu menyampaikan, jalur 3 mendapatkan namanya dari 3 kelokan tajam yang sudah sangat terkenal. Dan aku sudah berdiri di samping pintu bus yang kucegah dari pinggir jalan. Hari ini adalah masa-masa di mana musim hujan beranjak menuju puncaknya. Rina yang lebat hampir membasah kuyupi pakaianku, yang meskipun tertutup payung, tapi tidak dapat menolong diriku sepenuhnya. Aku segera melipat payung lalu melangkah masuk dengan melompat. Sisa rintik yang terbawa ke dalam langsung membasahi lantai bus. Aku sempat menanyakan pada supirnya, "Ini bus jurusan Yasa?" Dan kondekturnya membenarkan dengan anggukan. Sebenarnya tidak perlu bertanya kalau saja tulisan di kaca depan dibuat lebih besar. Tapi aku sudah berada di dalam bus yang benar. Kecuali satu pertanyaan lagi sebelum mencari bangku. Kalian lewat jalur 3 atau punya rencana lain? Supir bersama-sama kondektur tersenyum semata. Ini bukan suatu hal yang penting. Aku pun meninggalkan mereka. Tetapi kondekturnya menjawab lagi. Kali ini dengan suara. "Kalau para penumpang mau bayar ongkos lebih, kami bisa memutar lewat tengah." Sementara ini yang tampak di sekeliling adalah beberapa belas penumpang. Masih banyak banjar yang kosong. Aku memilih satu di tengah, bangku deret 3. Tasku taruh di atas, lalu aku duduk mengenakan sweater berbahan wool, menggantikan jaket parasut yang sudah menyerah dengan hujan. Perlahan-lahan rasa hangat menggantikan dingin. Aku menengok-nengok jendela dan lubang atap untuk memberi jaminan tidak ada celah yang terbuka. Dan semuanya tertutup. Tapi aku memikirkan rokok. Pasti sangat membantu dan enak di saat-saat begini. Hingga terdengar seseorang terbatuk dari samping. Kuurungkan niatku. Langit di luar terlihat abu-abu menyerus gelap dan tidak begitu tebal, menandakan hujan merata di wilayah yang luas. Sore sedikit lagi digantikan malam. Aku berusaha memejamkan mata. Perjalanan 5 atau paling lama 6 jam.
Dan jalur 3 yang dimaksud masih agak jauh di depan, melewati satu kota lagi. Dengan musik aku mulai memusatkan diri untuk beristirahat. Namun, ternyata tidak gampang. Ingatanku kembali pada sosok gadis dengan bulu mata jeli. Ia hinggap di mimpiku tadi malam, mengenakan pakaian lurik dan menatap diriku tanpa berkedip. Aku tidak terperangah padanya, tapi tidak tahu kenapa. Saat bangun dan mengingat mimpi tersebut, aku segera bersumpah bahwa aku mengenali gadis itu. Tapi siapa dia? Dan sebenarnya aku tidak mengenal dia. Bahkan setelah berupaya mengingat-ingat panjang hari, aku tidak berhasil mengungkap dirinya. Celakanya, pada saat yang bersamaan aku menepis, batinku mengucapkan lagi keyakinan bahwa aku mengenal perempuan itu. Pada akhirnya malam bergerak maju dengan cara seksama, sedangkan pikiranku yang letih diam-diam menuntunku ke alam bawah sadar. Bis Sagittarius melaju tertatih-tatih di bawah guyuran hujan. Perjalanan gelap merana, kecuali diterangi sorot lampu yang hanya menyala satu sisi. Supir sebentar lagi siap-siap meladeni sebuah tanjakan yang tajam. Ia tak lupa mengumpati keneknya yang tidak becus memberesi lampu. Tapi kata-katanya yang kasar ia biarkan terputus, lantaran tanjakan yang menyita perhatian itu sudah berada pada setengah pandangan mata. Perseneling segera diturunkan. Dengan tenaga bawa, supir menginjak gas hati-hati. Jalanan terasa licin. Untung saja penumpang belum penuh. Sehabis tanjakan, supir tampak menghela napas sekalian membiarkan busnya bernapas juga. Lalu jalanan menurun landai. Setelahnya ia bisa lega. Medan selanjutnya datar, sampai kira-kira 10 kilo di depan. Bis berpacu dengan kecepatan sedang. Mipernya bergerak naik turun. Hujan sepertinya semakin ganas. Dan semoga langit tidak mengirimkan angin tambahan untuk mengganggu perjalanan. Kemudian rumah-rumah penduduk mulai terlihat samar. Tanpa pemberitahuan, bis menyingkir ke kiri seperti hendak mengambil penumpang. Aku yang sedari tadi memperhatikan supir menunggu siapa yang naik. Tiba-tiba tanganku mengepal. Rahangku terasa kaku. Ketika seorang perempuan naik. Ia berpakaian lurik, ditemani payungnya. Matanya mereka-reka di mana dirinya akan duduk. Pintu bis yang baru dibuka membawa angin dari luar. Aku gemetaran, tapi bukan karena menggigil diiris udara. Perempuan itu tidak bisa dibantah. Dia adalah sosok yang sama dengan yang tertangkap penglihatan mimpiku. Aku menurunkan pandangan, memejamkan mata sambil menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan saat kepalaku terangkat, ia tidak terlihat lagi. Aku ingin duduk di bangku ini jika kamu tidak keberatan. Pinta seorang perempuan dari samping belakang. Aku tidak percaya bagaimana bisa mendengar suaranya. Ia tidak berkata lebih. Tapi selanjutnya aku mendengar bunyi payung tertutup. Pelan-pelan, lirikanku berpaling ke kanan, sehingga tampaklah senyum segaris perempuan muda itu. Serentak, tubuhku langsung berkelip merapat ke jendela. Dengan mencuri pandang, aku jadi tahu. Ia duduk dengan tenang. Pandangannya dilepas lurus, dan sepertinya ia tidak merasa terusik dengan lirikanku. Rambutnya tidak melebihi pundak, mengikal di bawahnya.
Rahangnya seperti rahang patung peraga dan matanya tajam. Aku tidak bisa menjabarkan lebih teliti lagi, oleh karena sopir mematikan lampu kabin. "Yasa," ujar perempuan itu. Aku lebih suka tidak percaya kalau ia bertanya padaku. Untuk itu, ia takkan mendapat balas dari ucapannya. "Sepertinya bis ini akan lebih lama sampai." Itu menjadi kata-katanya yang kedua. Dengan demikian ia sedang mengajak aku bicara. Ini sungguh tidak menyenangkan. Dan bagaimana ia bisa menebak dengan benar tujuanku? Sedangkan bis ini merambah 7 kota. "Kemana tujuanmu?" adalah pertanyaanku untuknya. Arah tatapannya tidak bergeming dari yang semula. Ia lalu membalas, "Aku ingin ke Yasa." "Samakah tujuan kita?" Terasa udara dingin menyelinap dari luar. Bersamaan dengan itu, tercium aroma tembakau terbakar. Agaknya sopir sedang mengasapi mulutnya. Suara batuk-batuk dari bangku samping kembali terdengar. Aku pun membatalkan niatku untuk merokok dan mencoba menanggapi wanita aneh di sebelah. Turun di kota yang sama tidak berarti tujuan kita sama. Kuharap ia berhenti memperpanjang urusan ini. Namun, ia malah menyahut dengan cepat. "Ranu Bintang, itu tempat yang menarik, bukan?" Ia seperti Tuhan yang mengutuk dirinya sendiri menjadi telaga di tengah angin. Tempat di mana halilintar menjilat-jilat bumi seperti banyaknya rintik hujan. Ada banyak cinta dan dosa dipertebuskan di sana. "Pernahkah kamu pergi ke Ranu Bintang?" Bertentangan dengan prasangka yang terbaru. Betapa ia benar mengetahui tujuanku. Atau paling tidak, ia menuju tempat yang sama. Aku lalu mengatakan padanya dengan suara diangkat, "Apa kamu mengikutiku dengan cara-cara yang tidak masuk akal?" Maka, akibat kata-kata itu tatapannya bergerak ke samping. Sepertinya ia terkejut. Ia lalu berkata, "Aku punya hak lebih dulu bertanya padamu. Siapa kamu sesungguhnya? Dan bagaimana kamu membuat sosokmu selalu menghinggapi mimpi-mimpiku belakangan ini?" Rasa setruman yang kuat menyengat pelipis mataku. Aku masuk ke dalam mimpinya. Bagaimana mungkin? Bukankah itu yang telah menimpaku? Kepalaku jadi nyeri. Ia menatapku tajam dan dalam. Seolah-olah ia mengatakan kalimat terakhirnya berkali-kali. Lalu, perutku mulai merasakan mual. Dan tanganku mulai menggapai-gapai pegangan apa saja yang bisa tergapai. Wanita itu tidak menghentikan sikapnya. Tapi lama-kelamaan, dalam penglihatanku yang memburam, ia tersenguk menangis. Napasnya tidak teratur, dan seterusnya kian payah. Hingga ia terbatuk sekali. Ia menutupnya dengan sapu tangan bergaris. Tapi, aku mendapati bercak darah membekas pada kain yang agaknya berwarna putih itu. Kemudian ia terbatuk lagi. Ditutupnya lagi mulutnya dengan sapu tangan. Tapi darahnya kian banyak keluar. Aku makin merasa mual dan nyeri. Dan ia semakin terbatu dengan hebatnya. Sehingga darahnya bertambah banyak lagi. Dan ia juga tidak dapat menahan dirinya. Pada akhirnya, darah kental mencorat seperti ada pompa air mendorong dari dalam. Aku melihat genangan darah di bawah kakiku. Hingga aku tidak tahan dan berteriak. Semua orang kaget
berdiri menatapku. Aku sendiri terbelalak, wajahku berkeringat. Perempuan itu telah lenyap dari sisiku. Perlu beberapa waktu untuk menyadari bahwa itu hanya mimpi. Orang-orang tidak satupun yang mencoba bertanya padaku. Perutku mual dan kepalaku nyeri. Ada aspirin di dalam tas. Setidaknya itu bisa meringankan. Aku langsung berdiri untuk menurunkan tas dari atas, membuka saku kecil di depan, dan akhirnya mendapatkan obat tersebut. Namun aku juga mendapatkan yang lain. Sehelai sapu tangan putih bergaris hitam. Badanku terdorong jatuh. Sapu tangan putih terlempar dengan sendirinya. Kain itulah yang tadi terlihat dalam mimpi. Namun, aku yakin sebenar-benarnya itu adalah milikku dan sudah bersamaku sejak lama. Semua yang membuat diriku terheran-heran dan menakutkan ketika digantikan oleh yang lain. Rem bis terdengar kasar sampai agak lama. Supir menghentikan bis tiba-tiba, dan aku hampir ambruk 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Sejenak kemudian bis menepi. Sebagian kecil penumpang memilih keluar. Aku pun keluar. Air merintik tipis dari langit gelap. Remnya harus diperbaiki dulu. Bapak-bapak mohon maaf, mohon menunggu. Ujar Kenek sambil menenteng kotak perkakas. Seorang penumpang yang baru kulihat sosoknya memasang wajah curiga. Ia bertanya pada supir. Siapa yang kamu lihat tadi? Untung masih selamat. Sundari. Sang supir berusaha menghindar dari pertanyaan lebih banyak. Setan kecelakaan yang dulu itu, tuntut penumpang yang sebelumnya bertanya. Dan supir tak punya kesempatan lagi mengelak. Ia menyahut. Aku tadi rasanya melihat pintu dibuka, dan seorang penumpang wanita ingin melompat turun saat bus melaju cepat. Sialan, dia benar-benar nekat. Tapi akhirnya aku melihat wajahnya sesaat sebelum melompat. Dia Sundari. Memang dialah yang paling sering bikin ulah. Aku mendengarkannya, dan pengakuan supir bus memunculkan pertanyaan lain. Apakah aku tidak benar-benar bermimpi? Perempuan yang Bapak lihat itu, dia berpakaian bagaimana? Tanyaku tak sabar. Dia selalu terlihat dengan baju lurik, tanda supir sebelum pergi. Aku termenung, mengingat mimpi sambil menatap kosong jalanan panjang menurun. Samar-samar, sebuah kelokan terlihat. Jalur 3 yang sesungguhnya tampak di depan mata. Awak bus terlalu lama untuk dapat memastikan kapan armada kembali melaju. Telah 1 jam berlalu, supir dan kenaiknya masih bersekongkol dengan perkakasnya. Aku curiga kerusakannya lebih parah dari yang disampaikan. Dan aku juga kesal karena ucapan wanita misterius tadi. Tentang lamanya perjalanan tadi tampak nyata. Sepertinya bisa sampai pagi. Gumamku. Pria yang tampak berumur 40-an yang tadi menebak sosok Sundari itu berdiri di samping. Dan ia langsung melirik ke arahku. Di Sagittarius, katanya. Mereka tak pernah tiba tepat waktu. Sekarang aku yang menoleh ke situ. Ia kemudian berkata lagi, setelah menghisap dalam kreteknya. Perusahaan itu selalu membeli mesin bekas, menyulapnya di bengkel karoseri, lalu mereka dipaksa beroperasi sampai hari kiamat.
Anda terdengar seperti pernah bekerja di sana. Komentarku seadanya. Aku pernah membawa bus 2 tahun. Bukan bis yang ini. Tapi aku melewatkan masa kecil hingga dewasa dengan Sagittarius. Semua orang agaknya juga tahu. Mereka terlalu pelit membeli mesin baru. Itu terkesan membahayakan. Kalau saja aku tahu, aku takkan menumpang angkutan begini. Memang benar. Apa Anda lupa? Kecelakaan maut itu juga melibatkan bis ini. Aku terperangah. Sedangkan dia wajahnya kelihatan lebih bersemangat sesudah mengatakan itu. Aku tidak ingat, ujarku. Padahal aku membaca cukup banyak berita soal kecelakaan mengerikan itu. Mungkin saja karena korbannya terlalu banyak, jadi aku lupa pada yang lain-lain. Tentu saja Anda seharusnya juga membaca tentang bisnya. Seperti pesawat jatuh. Pasti berita langsung menulis besar-besar soal pesawat apa yang mengalami kecelakaan. Bukan begitu. Dan korban-korban yang berjatuhan mati itu selebihnya cuma angka. Aku tidak ada urusan dengan mereka. Kecuali semoga tidak pernah terjadi. Satu dari yang mati itu adalah orang yang aku kenal. Sebaliknya, perusahaan transport itu masih punya urusan denganku. Sebab aku masih mengandalkan mereka untuk berpergian. Jadi aku hanya peduli pada mereka. Tiba-tiba ia menggerakkan kakinya tanpa meminta pendapatku. Namun aku mengikutinya. Kami berjalan sedikit menjauh ke arah kelokan jalur 3 yang gelap dan sepi. Kami pun berhenti di dekat sebuah lapangan sepak bola. Ucapan pria itu tanpa dia sadari telah merangsang ingatanku akan peristiwa itu dan berita-beritanya. Di suatu pagi, dalam hari-hari yang membingungkan, aku membaca koran terbitan hari sebelumnya. Tidak ada peristiwa menarik yang perlu dibaca, hingga mataku dicegat sebuah judul. Bocah, korban kecelakaan bus maut akhirnya meninggal dunia. Aku membaca laporan tersebut tentang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menjadi korban kecelakaan mengerikan, sehingga ia mengalami koma hampir 1 bulan sebelum datang ajalnya. Entah bagaimana aku terdorong untuk mencari lebih banyak berita yang berkaitan dengan peristiwa itu. Namun anehnya, aku tidak dapat menemukan surat kabar edisi 1 bulan ke belakang. Kutanya ayahku, di mana koran-koran yang seharusnya ada? Tapi ia diam belaka. Lalu ku cari ibuku dengan maksud yang sama. Ia juga diam. Bahkan ia tampak sangat datar. Aku tidak bisa menahan keingintahuanku. Sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan koran-koran lalu kubaca satu persatu. Ada 7 edisi. Dan sebelum berita-berita itu selesai dibaca, kepalaku menghayalkan pemandangan aneh. Sebuah rumah yang berada di antara tanah lapang. Dan seorang anak kecil menghampiriku dengan wajah getir dan senyum yang paling kelam. Lalu, aku merasa perutku bergejolak seakan-akan hendak meledak. Sesudah itu, semuanya gelap. Aku buru-buru melarikan diri dari bayangan yang dulu. Lapangan di depan tidak jelas pemandangannya. Tapi, lampu-lampu dari rumah-rumah di seberang sana dan bukit-bukit yang terpasak telah mengumumkan padaku bahwa di tempat ini pemandangannya sangat menarik. Mungkin aku bisa berdiri lama di sini sambil mengamati perginya senja. Dan aku diam-diam ingin kembali ke sini suatu saat. Barangkali setelah pulang dari Ranu Bintang. Namun,
Untuk sekarang cukuplah aku membayangkan selintas. Dan pria penumpang bus berkata, "Dulu tempat ini menyenangkan. Orang suka datang untuk menonton pertandingan atau mengamati terang bulan." Aku lebih suka mengatakan setelah peristiwa itu. Lalu ia melontarkan telunjuknya beberapa jarak ke depan. Salah satu bus yang sudah tua berguling hebat hingga ke situ. Orang yang melihat akan berkata, bis itu terguling cepat bagi seekor rusa yang menghindari kejaran harimau. Kupikir harimau tetap lebih cepat menangkap rusa tersebut. Yang mati 40 orang, semuanya mati. Dan setelah itu, arwah bergentayangan menakut-nakuti manusia. Bukan seperti itu. Kudengar orang-orang di sini menghormati kematian mereka dengan tidak lagi mendatangi tempat ini. Ada yang menarik dari perkataanmu, yaitu orang yang melihat akan berkata. Sepertinya berarti sebaliknya, yakni ada saksi mata saat kejadian. Ia tersenyum sempit, kemudian jarinya digerakkan ke arah lain. Tiang-tiang kayu yang berada tak jauh dari lapangan. Ada satu anak kecil yang melihatnya. Sebelum kejadian, ia keluar dari dalam kayu-kayu itu yang dulu menjadi rumahnya. Anak kecil. Ia pun 1 bulan kemudian tewas karena tertabrak. Tiba-tiba bayangan aneh tentang 5 tahun yang lalu menjerat pikiranku. Meski aku masih kuat menahannya. Untuk itu aku tidak ingin mengikuti lebih banyak pembicaraan laki-laki itu. Tapi, supaya tetap menjaga kesopanan, aku bertanya mengenai hal yang lain. "Maaf, aku harus kembali ke belakang. Soal bis ini, karena menurutku amat menarik. Anda katakan, Sagittarius tak pernah mengandangkan mesin. Bagaimana nasib bus yang kecelakaan itu?" "Siapa bilang satu?" Ia menoleh kaget. "Keduanya Sagittarius. Kudengar sudah diperbaiki, tapi masih menunggu saat yang tepat untuk kembali mengaspal." Aku mengangguk. "Jadi kita tidak menumpangi bus sial itu kan?" "Jangan khawatir, itu butuh waktu lama," jawabnya. Namun, tepat sesudah itu aku menangkap suara cukup jelas. "Bohong," ucap suara itu. Aku menoleh ke belakang, berharap segera melihat bocah kecil yang baru saja menyangkal. Tapi yang kulihat hanya bukit dan pohon-pohon rindang. Aku tidak berbohong tentang pendengaranku. Bersambung.